Jadi nama lengkapnya itu Aji Pangestu. Beliau ini seorang seorang apa? Aku nak muji kau tuh kayak kau ngembang pula hidungnya. Jangan dipuji lah. Seorang sahabat saya di pesantren. Beliau ini otaknya encer, kayak mana es batu dijemur siang hari yang itu saking encernya seperti itu karena jadi meskipun mungkin tampangnya kurang meyakinkan gitu kan, tapi banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil dari beliau ini, Aji Pangestu ini. Jadi, sahabat Aji Pangestu, sekarang ini kan situasinya sedang pandemik ya, sedang COVID-19. Biasanya tuh tahun-tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, kita tuh pasti mengadakan safari Ramadan. Nah, ketika safari Ramadan dan kegiatan positif lainnya, yang ada sifatnya membaca Al-Quran, Ji. Jadi, namo kawan-kawan mahasiswa ini, tidak semuanya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi, terkadang Ramadan itu juga dijadikan sarana untuk pembelajaran. Jadi, kita saling ngajar mengajari yang tidak bisa ngaji, belajar dengan yang mungkin agak lancar ngajinya, Ji. Dari Aji, untuk satu, mahasiswa atau siapapun yang bukan backgroundnya mahasiswa yang ingin belajar ngaji dalam kondisi umur dia mungkin sudah tidak anak-anak lagi, dalam arti kata sudah remaja yo, jadi kan malu tuh kalau nak ngaji ngikut anak-anak gitu. Mungkin ada pola-pola metode dari Aji kayak mana sih caranya untuk menimbulkan motivasi semangat belajar ngaji itu tadi. Nah, jadi mungkin di sini aku cerita tentang awal dulu aku belajar ngaji, awal dulu hafal Quran. Nah, jadi dulu tuh aku nih sebenarnya pindahan dari SMP yang dipindah ke pondok kan ya memang dulu nakal sebenarnya pernah SMP kelas 2 berangkat ngaji tapi belok ke kiri. Jadi wong tua tahu tapi tidak sampai tempat ngaji gitu. Pondok bingung aku nih. Awalnya pacak galau baca Quran. Sudah pacak galau baca Quran. Itu minder aku. Apa mindernya tuh karena umuran aku mereka dia sudah baca Quran itu sudah sebenarnya awal gara-gara iri bukan gara-gara niat pengen ngapal itu tidak gara-gara iri pertama Gara-gara iri ya. gara-gara Jadi orang iri lain sudah lancar gitu ya. iri orang lain gara-gara dia sudah bisa kurang lancar. Nah, jadi kalau di Katoke dulu bacaan aku pertama masuk pondok itu apa ya masih terbata-bata lah. Jadi baca satu ayat itu sudah tidak karuan gitu kan. Tapi karena jadi dari awal iri itu timbul untuk bisa untuk bisa membaca Quran tadi kan. Akhirnya baca itu aku awal ngafal belum lancar. Jadi kriteria belum mas di aku itu mas ada kawan yang dia nih melo madrasah tahfidzul Quran. Kalau madrasah tahfidzul Quran lu lakukan aku takut nanti ketika aku tes ya sudah Ji pokoknya datang dulu aja ke madrasah tahfidz gitu kan. Sudah akhirnya berani ke diri datang izin untuk ikut tahfidz gitu kan
sama ustadznya izin Ustadz ini ikut ngafal Quran, pengen ikut belajar ngaji Quran gitu kan. Sama ustadznya ditolak. Apa gara-gara rai? Tidak meyakinkan gitu ya. Iya. Identik kan orang-orang yang ngafal Quran itu. Iya. Iya. Mukanya muka agamis gitu ya. Tidak muka berandal. Iya, ya. muka agak. Tampang preman kayak gitu kan. Akhirnya sempat sampai ditolak. 3 kali ditolak. 3 kali ditolak. Akhirnya keempatnya diterima, suruh ikut tes. Diterima itu gara-gara terpaksa. Mungkin gara-gara kita tuh belajar ngaji itu besar tadi kan. Terus. Sudah ngafal. Nah, sudah. Kalau cerita ngafal tuh nanti aja lah. Baca Quran. Penting bisa baca Qurannya ya. Aku dulu itu belajar ngaji Quran itu dibaca langsung satu halaman itu tidak langsung bisa. Satu ayat diulang lagi. Di situ aku tidak tahu. Di situ aku bacaan aku itu benar apa enggak. Belum setarkan binador sama ustaz. Jadi tidak tahu aku. Pokoknya baca terus. Ada mungkin satu halaman itu ada bisa sampai 10-15 kali baca. Satu halaman itu kau langsung satu halaman apa per ayat? Satu ayat dulu atau kayak mana? Per ayat dulu. Lanjut ayat bawahnya lagi. Nanti sudah lancar lagi ulang dari atas lagi. Iya. Terus. Itu kan kalau kata-kata metode apa? Mudah ngafal Quran juga. Diulang. Jadi kau pertama baca itu kan belum bisa itu. Kok bisa kau nekat baca per ayat sampai berulang-ulang itu dengan bacaan yang sama atau ada orang yang mendampingi gitu nah? Kalau pertama sih ya tetap pengetahuan saya gitu. Oh. Penting baca ya, bodoh amat. Salah betul kayak gitu. Penting baca. Jadi dulu ada kabar bilang kayak gini. Aku pengen itu. Bilang kan. Dia cuma bilang kayak gini. Dia sering-sering aja baca Quran gitu kan. Sering-sering aja baca Quran. Kalau salah gimana bilang? Ya udah. Kan sama Ustaz itu hafalanmu. Sama Ustaz. Ibarat kata kayak gini, Ro. Susah baca Quran. Jarang baca. Jarang baca dan sering-sering baca. Sebenarnya kalau metode dari kayak gimana, tajwidnya itu bagus belum dilancari ilmu tajwidnya dilancari bagus. Dia jarang ngaji Quran, tetap tidak bisa. Oke. Iya, sepakat. Dia tidak tahu kondisi lapangan kayak gimana dari saudara, tapi dia tidak tahu kondisi lapangan kan. Tetap bingung dia baca. Bahkan sudah bisa ngaji pun kalau jarang baca tetap bisa salah gitu nah. Meskipun dia tahu hukumnya juga. Tetap bisa salah. Apalagi yang tidak ada tahu gitu ya. Apalagi yang sudah ada tahu jarang ngaji. Komplit ya. Komplit. Jadi mungkin untuk pemula yang merasa
coba suara itu atau yang belum bisa baca Quran, umur 20 sekian tapi baca Quran aku belum lancar. Quran baca gitu kan. Yo. Ya memang bosan. Karena apa ya? Itu bacaan yang tidak pernah kita baca, asing jadi di mata kita, di otak kita, kita asing. Jadi makanya kita tuh malas baca. Contohnya apalah Instagram. Postingan kawan kita yang enggak terlalu sering kita jingok. Malas baca postingannya. Yo. Jadi memang pertama tuh niat dulu yang bagus. Belajar untuk gitu kan. Terus yang kedua Apa? seneng suka lah. Jadikan prioritas. Kalau memang niat dia sebenarnya tidak banyak. Satu hari aku baca berapa halaman. Untung bisa lebih gitu kan. Kau dulu satu hari berapa halaman? Kalau aku dulu jujur satu lembar tapi kuulangi terus. Dulu kan Sehari cuma satu lembar tapi diulang terus gitu sampai lancar gitu ya. Ulang terus. Jadi metode aku ngafal itu ya kayak gitu, metode belajar. Itu tuh metode aku mencari bacaan juga. Oh iya. Jadi untuk apa? Yang lain-lain tuh kaget dulu. Yang penting aku harus bisa halaman ini dulu satu hari. Tidaknya baca halaman itu tadi. Terus kalau seandainya kalau yang stay di pondok, it's okay lah ada waktu. Untuk yang nggak stay di pondok misalnya, balik ke tadi, Rol. Alokasikan waktu berarti ya. Harus pinter-pinter dia memanajemen waktu dia. Oh iya. Kita tidak bisa makso. Satu hari harus baca berapa halaman. Kita tidak bisa makso karena kita kan kehidupan kita di luar. Baca mano gitu kan. Tapi mumpung lagi masa-masa naik ini kan, lebih banyak waktu kita. Daripada buka-buka itu nih. Iya. Daripada muka apa? Daripada buka-buka sosmed, mending ngaji. Oh, iya. Pesan moral. Pesan moral. Iya. Tapi itu bisa jadi tips gitu kan. Karena banyak gini, orang bilang